Maaf, terima kasih dan salam cinta kasih. Namo Buddhaya, Namo Amitofo. Salam Indonesia Maju. Ya, tadi ada kesalahan teknis. Nah, sekarang baru bener. Lause Erina Wongso. Masih nggak bisa juga, unable to join. Kenapa ya? Lause masuk ke saya, tetapi nggak bisa diundang. Unable to join. Apakah karena Lause Instagramnya belum diupdate ya? Ini saya nggak bisa add juga, nggak bisa add atau di private nggak ya Lause? Sepertinya Lause punya di private. Saya tidak bisa undang juga. Nah, sekarang atau mungkin saya belum di follow kayak kemarin. Nah, kelihatan Ketahuan. suhu. Ya sudah Toko bisa. suhu. Atau saya belum di follow nih sama Lausa Erina. Sudah suhu. Iya, selamat siang Mitofo. Akhirnya Kami bisa toko juga suhu. bergabung. Iya. Iya. Tadi saya ke sana, di sana juga nggak bisa. Di sini juga nggak bisa. Ya, Iya. sekarang sudah bisa. Kecarian kan suhu, walaupun di Ya, apa udara. kabar? PSBB tambah mekar kita. Iya, suhu Dulu biasa segini, lah. sekarang segini. Di rumah aja gitu suhu. Di rumah aja. Iya. Di rumah saja. Di rumah lebih baik. Tetap sehat dan semangat. Iya, suhu. Ya, sinyalnya kayaknya di sana masih muter-muter ya. Kurang begitu perfect. Tadi yang pertama bagus tuh. Yang Ini pertama. sudah agak lumayan. Kameranya jauhin lagi dikit. Jauhin lagi tuh. Medan, Horas. Bante Prawira, apa kabar? Salam sejahtera, Amitofo di Indonesia Timur. Wah, Ya. jauh-jauh Oke, ya kita begini di Pak. udara ya. Pas. Ya, ada Bante Prawira, ada Prawira dari Papua loh. Lause datang join bersama kita. Ya. Oke. Iya. Ya, suara sudah jelas, Lause. Siap. Siap ya. Blur aja, masih sinyalnya blur. Nah, jangan gerak-gerak, sudah siap. Oke. Ada Romo Arfan, sudah sembuh Romo Arfan. Apa kabar? Selamat pagi. Ya, semoga sehat selalu. Pagi semua ya. Ya, oke, kita bisa mulai. Ya. Ya, silakan perkenalkan dulu. Lause, selamat siang. Iya. Baik, selamat siang buat semua. Jadi salam kenal dengan saya Erina Wongso yang jauh dari Medan suhu ya. Mitofo suhu. Ada Bante Prawira juga di sana. Bisa kita undang lah Bante ya. Bante join ya Bante, biar kita bisa bertiga Bante. Agar dari Medan sampai Papua menyambung. Saya di Jakarta tengah-tengah. Mohon Bante bisa bergabung. Kita bincang-bincang tentang kehidupan dengan dua narasumber. Aduh, Bantenya lagi sibuk, lagi ngopi. Ya, monggo, silakan. Ya, jadi salam kenal ya Suhu ya. Mau terima kasih sama Suhu, masih bisa berjumpa dengan Suhu walaupun di udara ya Suhu ya. Jauh, tapi kita masih bisa berbagi cerita yang namanya Suhu katakan cerita hidup kan Suhu. Karena masih bernafas, ayolah kita sama-sama berbagi yang namanya kehidupan. Kehidupan mungkin di Medan, Jakarta, sama dari Sabang sampai Merauke kali ya Suhu ya. Iya, betul. Oh, Romo Arfan kena positif COVID. Aduh, doa kami selalu untuk Romo Arfan, sehat selalu dan berjemur ya, jangan lupa. Dan tetap pikiran yang positif. Semoga Romo Arfan bisa pulih kembali. Ya, banyak kok yang sembuh, asalkan kita positive thinking, makan yang banyak, dan sehat selalu. Ya, semoga Romo Arfan sembuh dari penyakitnya. Terima kasih. Ya, lanjut. Kayak penyiar radio nih saya. Iya, Lause, gimana? Nah. Ya, sinyalnya.
Suara kedengaran jelas. Ya, Baik. jelas. Baik. Jadi kita mulai atau masih mau ngobrol? Kita gimana Suhu baiknya? Ya, Yang silakan bertanya, dimulai. Ya. mulai dari hidup dulu ya Suhu ya. Boleh, dari mana juga boleh. Kalau dari mati dulu bingung nanti. Dari mati terus hidup gitu ya. Baik Suhu. Jadi Ya. ya hari ini kita cerita yang namanya kehidupan ya. Oh, saya sih yang Ya. namanya kehidupan mungkin kita harus mulai dari kita buka mata kali ya Suhu ya. Karena Betul. apa yang bisa kita lakukan di saat kita begitu masih diberi kesempatan untuk bisa buka mata di pagi hari. Nah, hal yang sangat penting yang harus kita lakukan yaitu tentunya kita duduk manis dulu di tempat tidur, kemudian kita mungkin boleh berdoa, ya berdoa ya mungkin yang sesuai dengan agama masing-masing, ataupun yang sederhana mungkin ya paling ngucapin aduh Tuhan terima kasih ternyata aku masih bisa melihat matahari gitu kan. Kemudian ya terima kasih saya masih diberi nafas ya, dan terima kasih masih bisa lihat matahari, masih bisa melihat yang namanya kebenaran. Kemudian juga bisa mendengar yang namanya kebajikan, kata-kata bijak, kata-kata bajik yang akan menuntun kita hari ini. Dan juga kita berdoa juga bahwasanya Tuhan hari ini biarlah saya bisa bermanfaat untuk orang banyak dan bisa berjumpa dengan orang-orang yang membutuhkan dan saling membutuhkan, saling mengisi di dalam kehidupan. Nah, setelah itu kita bangun, nah barulah kita beranjak mungkin bersihkan diri. Ya kalau bisa ya setelah bersihkan diri mungkin kita melanjutkan nyambung ke ibadah kita masing-masing kan gitu ya Sebu, biar merefresh kita. Ya, jadi setelah itu ya kehidupan selanjutnya, karena dalam kehidupan ya tidak terpulang dengan tentunya fisik kita harus sehat selalu ya. Jadi begitu dari kita buka mata tadi, hati sudah kita tenang, kemudian kita juga dengan berdoa dan akhirnya melakukan ibadah masing-masing. Nah setelah itu ya kita harus ingat juga Suhu yang namanya kesehatan badan juga harus digerak-gerakkan. Kalau nggak makin cubi gitu kan Suhu. Nah jadi harus bikin mie kayaknya. Bikin mie dibanting-banting. Iya. Olahraga itu. Sehat hati, sehat badan gitu kan. Nah, hati kita belajar untuk ketenangan, kita untuk mendapatkan ketenangan. Nah, badan ini wajib gerak supaya memang bisa sehat. Nah, setelah itu ya itulah kehidupan yang bisa kita jalani di pagi hari awal pagi. Kemudian ya barulah nanti kita beraktivitas. Dan dalam saat beraktivitas ya tentunya kita harus selalu sadar apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita pikirkan, ya kita tetap memakai track ya, rule-nya kebenaran gitu. Nah, jadi jangan mengharap wah ini duniawi mulai lagi, karena kenapa? Ya kita tidak munafik juga bahwasanya ya tentu duniawi juga harus kita pikirkan. Namun kita tidak semata-mata mengejar ke duniawi tersebut. Nah, kita harus punya kesadaran, keseimbangan dalam berpikir. Karena kenapa? Kesadaran dan keseimbangan dalam berpikir dengan kebenaran gitu. Walaupun kita berbisnis, kita mencari nafkah, tentu juga harus pakai jalan yang benar. Ya jadi istilah Medan ini nggak tiko-tiko gitu kan Suhu. Nah, jadi tetap di jalan yang benar. Nah, barulah akan membawa yang namanya rezeki kehidupan kita. Nah, jadi rezeki itu pasti nempel sama kita. Nggak bisa kita bagaimana. Pokoknya kita jalanin tadi apa yang sudah dianjurkan, pasti rezeki itu nempel sama kita. Betul ya, Lause? Nggak usah takut, don't worry, be happy. Pasti benar, datang. Benar. Iya. Nempel. Iya. Nah, itulah kadang banyak dari kita mungkin karena sudah punya akumulasi kebiasaan yang mencari hal duniawi, sehingga gimana dengan rezeki itu yang terus dikejar. Nah, maka rezeki itu seperti kupu-kupu, semakin dikejar
semakin akan Makin menjauh. ke Gitu kan. jauh. Jadi maka Zuhu, ayo di dalam sehari-hari, nah dalam kita beraktivitas selalu memakai rule kebenaran. Kita juga bisa menyelesaikan masalah kehidupan kita dengan kebijaksanaan. Nah, kebijaksanaan itu bisa lahir dengan adanya ketenangan di dalam diri kita. Nah, jadi ketenangan itu didapat dari mana? Nah, kadang-kadang, oh ya saya ngerti tenang, tapi begitu masalah datang, udah kalap suhu kan. Nah, jadi saya juga suka gitu, ini panas kepala. maka berasap semua Panas kan? kepala, berasap itu nanti. Jadi supaya tidak berasap, maka kita dalam sehari-hari tidak punya masalah, kita mungkin lagi anteng, nah kita ini bisa melatih diri. Melatih diri itu ya bisa sesuai dengan agama masing-masing, atau kita dengan membaca buku kebijaksanaan yang bertubi-tubi kita masukkan, yaitu kata-kata bijak ya, pengaruh-pengaruh energi positif. Nah, jadi ngelihat yang positif, mendengar juga yang positif. Wah, gini langsung ya, Su. Bicara juga yang positif. Iya. Bicara jadi, yang positif. Benar. Maka kita akan menarik energi-energi positif yang kita keluarkan tadi. Ya, sehingga kembalikan kepada kita. Nah, maka ya dengan adanya energi positif, ya kehidupan kita yang namanya menderita akan kita minimaliskan lah paling tidak gitu. Nah, walaupun ada masalah, kalau ada pun masalah ya tentunya kita punya cara, yaitu punya solusi yang lebih bijak. Jadi tidak dengan emosional, tidak dengan ya rambut yang dijingkrak-jingkrakkan kan begitu, tapi masih tetap semangat walaupun punya masalah. Nah itu karena kan sama aja, ada tidak ada masalah, toh masih diberi nafas untuk hidup kan. Jadi kalau dihadapi dengan muka yang cemberut, ya juga harus dilewatin. Dihadapi dengan wajah yang ceria, ya juga dilewatin juga. So kita tinggal milih. Maka sebenarnya kehidupan yang paling berat kalau bagi saya itu adalah memilih, ya, bukan perjuangan. Karena kenapa? Kalau begitu kita sudah memilih, nah tinggal juang saja kan, seperti yang Suhu kemarin iklankan yang pakai goes kan. Sekarang kan lagi ngetren kan Suhu kalau goes itu. Iya, betul. Makanya itu saya ambil, saya potong sedikit biar dia dapat 1 menit. Dan pas banget, pasti. Jadi betul ya. Filosofi sepeda kehidupan. Waduh, Lause Erina udah ngomong sepeda kehidupan nih. Saya belum bikin artikel tentang sepeda, dia udah duluan. Ya, bagus ya. Nah, memang hidup itu seperti sepeda, mengayuh ya. Mengayuh. Iya. Iya. Ya kalau mau capai tujuan kan, Suhu. Makanya kadang kita harus hubungkan lah ya dengan kehidupan, bahwasanya apapun yang kita lakukan sebenarnya punya artinya. Jadi bukan cuma sekedar goes, ikut-ikutan, sekedar happy-happyan gitu, tapi ada hikmah yang bisa kita ambil. Ternyata hidup seperti ini. Tentukan dulu tujuan, tentukan dulu pilihan, tujuan dan pilihan mau kemana nih, barulah kita mulai goes. Nah, kata orang, di sana tujuanmu enak gitu. Tapi kalau kita berdiam diri, nah apa yang terjadi? Maka nggak akan sampai-sampai, walaupun sampai orang bercerita di tujuan kita itu nikmat, enak, pemandangan bagus, tapi nggak kita gayu, nggak kita jalan, ya tentunya tidak akan capai. Sama dengan kehidupan kita kan. Tujuan hidupnya indah sekali mungkin kan, tujuan hidupnya saya mau begini, saya begini, saya mau begini, tapi ternyata kita lebih banyaknya jalan di tempat Suhu, nggak sadar nih. Jadi seakan-akan saya sudah berjalan, tapi ternyata kita lebih banyak jalan di tempat. Nah, jadi cuma ngerasa. Ini banyak masalah nih, Lause, banyak orang pada bilang, Lause, saya ini sudah berjalan dalam hidup saya, sudah banyak melakukan kebaikan, sudah membantu kanan dan kiri, tetapi kenapa ya selalu masih dibully, selalu masih dikeselin orang, selalu masih dibenci orang, padahal saya sudah berjalan di track yang benar nih,
track kebaikan, track ke ya semua hal-hal yang bikin saya senang melayani gitu, tetapi masih nggak disukai orang. Iya. Ada yang nanya gitu, gimana tuh triknya Lause untuk menghadapi hal ini, mindset kita yang merasa tertekan atau Iya. merasa Ini dijalimi sinyalnya oleh orang? putus-putus nih, Iya, Suhu. Bentar ya, saya coba change lagi signal. oke. Pakai data aja, jangan pakai wifi Lause. Kadang-kadang pakai wifi lagi drop semua. Ya, pakai data lebih cepat. Ya, betul. Ini kayaknya kalau Lause Erina Wongso digabung dengan Ma Melikyong ya, mirip-mirip banget ya kayak Ci Ade gitu. Nah, ada nggak nih si Ma Melikyong? Lagi sibuk dia, sekarang sudah naik pangkat, diangkat sebagai tenaga ahli kementerian, luar biasa. Semua karma baik berbuah pada waktunya dan pada waktu dan saat yang sesuai. Demikian juga dengan Mak Melikyong, minta dukungan dari semuanya karena beliau dari umat Buddha yang ditunjuk dalam Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara kayaknya, atau ke hal-hal perekonomian atau apa gitu, kurang itu ngerti. Ya, jadi kita lihat vibrasi kebaikan, vibrasi positif yang kita pancarkan dan kita lakukan ternyata mampu membawa kita menuju perubahan. Dan tentu cepat atau lambat, baik besar atau kecil, manfaat yang dirasakan pasti ada. Dan jangan pernah putus semangat, karena dalam berbuat baik, kita pasti akan memperoleh manfaat. Ya, nah ini sudah datang kembali Lause Erina Wongso. Ya. Jadi Lause ini kalau digabungin sama Mak Melikyong kayaknya mirip gitu, kayak Ci Ade. Iya. Oke, kita tunggu. Sepertinya sinyalnya masih muter-muter di sana Lause ya. Nggak apa-apa. Nah, dalam hidup ini kita juga harus melihat bahwa kita pasti bisa menjalani dengan sepenuh hati. Kita bisa menjalani apa yang kita bisa lakukan, perbuatan apa yang melandasi kita sehingga kita bisa terus melakukan banyak kebaikan. Kebaikan bukan hanya di tempat ibadah tentunya. Tempat ibadah yang hanya menunjukkan kita supaya lebih tenang, supaya kita lebih calm down, supaya kita bisa lebih aware, lebih waspada, dan kita lebih mengembangkan jiwa kita lebih tenang dan lebih besar lagi. Tetapi prakteknya adalah ketika kita keluar dari tempat ibadah dan melihat masyarakat pada umumnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan juga, dan sebagai sosok yang perlu membutuhkan atau perlu kita ulurkan bantuan kita dan uluran tangan kita, inilah yang disebut dengan kebaikan. Nah, jadi kalau orang berjalan satu orang itu namanya ren, kakinya dua, ren. Kalau orang pakai dua orang itu namanya yang begini, ya, ren cepat. Nah, tapi dua. Kalau dia udah 4 orang bergabung bersama, dia menjadi sing action. 4 orang memindahkan meja yang besar. Nah, itu baru bisa jalan 4 orang. 4 sudut, ada orang yang mengangkat, baru bisa bergerak. Iya. Oke. Satu orang kita tidak mampu berjalan sendirian. Nah, tapi 2 orang baru bergandengan tangan. 3 orang kita saling mendukung. Dan kalau 4 orang berjalan bersama-sama, baru kita akan bisa mewujudkan action dan mewujudkan satu tujuan yang jelas. Ya, sudah bergabung bersama kita kembali Lause Erina Wongso. Ya, silakan lanjut Lause. Iya, tidak apa-apa. Medan ya. Jakarta wajar, gangguan banyak. Medan Jakarta ya. Baik Su, jadi ya itulah mungkin ya seperti tadi Su katakan juga kebaikan-kebaikan yang kita mulai, energi pikiran positif kita, juga tutur kata kita, pendengaran. Jadi semua panca indera kita ini memang harus kita lakukan dengan ya di jalan kebenaran. Jadi kita mikirnya juga adalah hal yang positif. Namun seperti Su katakan, ya dalam kehidupan tidak semuanya sesuai dengan harapannya kita kan, tidak semuanya sesuai dengan ekspektasi kita. So apa yang harus kita lakukan kalau tidak sesuai dengan ekspektasi gitu kan? Nah jadi banyak hal yang penting
kalau tidak sesuai dengan ekspektasi, ya kita belajarlah untuk mulai belajar menerima sesuatu yang namanya yang tidak enak gitu loh. Kalau sesuatu yang enak ya semua orang akan risip kan. Menerima. Nah, namun ya, jadi kita apapun yang terjadi terima dulu deh. Yang nggak enak itu kita terima. Nah, mulailah kita menyaring. Jadi kita punya saringan, kita terima dulu, kita menyaring saringan inilah yang disebut dengan saringan kebijaksanaan. Jadi saringan kebijaksanaan kita akan berpikir, ih, kenapa dia bully saya ya? Kenapa dia marah saya ya? Kenapa dia fitnah saya ya? Kenapa saya disakiti ya? Nah, inilah saringan yang harus pertama kita lewatin. Nah, saringan kita lewati, kita mulailah memikirkan solusinya apa. Jadi bukan berpikir, ih saya udah lakukan banyak hal, ih saya demi dia udah lakuin banyak, ih kemarin tuh udah kubantu dia, ih kemarin tuh udah semua lah yang kita ingat kita lakukan gitu. Tapi kita lupa, namanya introspeksi diri kita sendiri, kita lupa bertanya, yaitu apa? Apa yang belum saya lakukan? Nah itulah salah satu pertanyaan yang harus kita kembangkan di dalam pikiran kita. Apa yang belum saya lakukan? Ya kenapa bisa saya disakiti? Kenapa saya bisa dikecewakan? Nah maka kita mulai menginstruksi, oh iya ya kemarin kayaknya aku ada nyakitin dia sedikit gitu. Walaupun nggak kelihatan tersirat gitu loh kan. Nah jadi kita mulai bisa mengkaji diri. Nah mulai mengintrospeksi diri, kita mulai menerima yang nggak enak, maka kita mulai maju satu langkah. Satu langkah kita timbulkan pertanyaan apa yang belum saya lakukan. Kemudian kita harus memegang yang namanya, kalau saya sih sering memegang namanya satu prinsip, yaitu dia benar, dia salah, tetap benar. Nah, saya benar, dia salah, salah, tetap benar. Saya benar, tetap salah. Yes. Jadi kenapa? Kok bisa begitu? Loh, dia sudah salah kok bisa benar gitu loh. Nah, kita harus pasang kacamata benarnya dia karena dia belum tahu yang namanya kebenaran. Dia tidak memahami benarnya dia ya, karena kita memaklumi dia. Oh iya, dia belum tahu masalah kebenaran. Jadi manusia harus begini, begini, begini. Dia belum praktek. Ya akhirnya kita belajar nerima. Oh iya, dia belum tahu ya. Udah aku terima dulu deh gitu. Nah, itu dia benar. Dia salah, tetap benar. Salah, ya benarnya tetap benar. Karena dia, ya benarnya dia karena dia tidak memahami kebenaran kan. Dia tidak tahu yang namanya jalan kebenaran itu seperti apa. Nah, tibanya saat saya sudah benar, kok tetap salah? Nah, salah saya adalah karena saya tidak mampu menyentuh hatinya, tidak mampu touching. Jadi kita tidak bisa memberikan, ya nggak bisa touching begitu kan Suhu. Jadi mana bisa dia, yaitu ya istilahnya katanya menggetarkan hati gitu loh Suhu. Menggetarkan hati, ya aku dari itu, ya salah kita ya ini. Mungkin karena kenapa kita tidak mampu menggetarkan hatinya, tidak mampu mentouching hatinya. Ya karena satu, mungkin kita tidak tulus. Kita tidak punya ketulusan hati. Karena kenapa? Di dalam kita melakukan sesuatu, kadang-kadang punya tuntutan. Udah lakuin, ntar kan hasilnya begini nih. Nah, sehingga nggak lahir yang namanya ketulusan hati. Jadi, baik itu nanti waktu kita lakukan untuk keluarga, untuk teman, untuk semua orang, ya karena ada udang di balik batu, Suhu. Atau ada udang di balik kue tiaw Medan gitu, Suhu. Bakwan. Aduh. Udang PG kita mah ya, udang palsu. Iya tuh. Iya. Ada mungkin tambahan Lause, supaya dia bisa begitu dia harus nyanyi Lause. Harus nyanyi. Gimana lagu ya Lause? I'm sorry, please forgive me. I thank you, I love you. Ya, jadi kalau versi Mandarin Suhu tahu. Yang versi Mandarin Suhu kayaknya jago bahasa Mandarin. Wah, I need. Tui Puji. Ya. 今夜亮我，谢谢你. Ya, 4 kata mujarab.
Pakai Ya, 4 jurus. ketika kita Ya, memberikan maaf dan meminta maaf kepada orang lain harus dengan ketulusan. Biarkanlah dia dengan ketidaktahuannya, saya maafkan dia, dan semoga dia bisa melihat saya tetap bahagia, dia juga akan berubah menjadi bahagia ya. I mantap love sih. you. Itu Nah, lagunya saya jadi putar-putar terus kemana-mana itu kalau setiap ceramah. Pada oh, nangis loh kalau retret. Amin support Suhu Aduh, bantu saya nih iya. membagi energi positif. Suhu kami ada Pada banyak versi loh nangis Suhu. semua. Saya banyak Aduh, versi saya belum sekarang. dibagi sih. Nah, nanti Suhu Ditunggu boleh deh, request. ditunggu. Nah, apa mungkin Yes. nanti ada teman-teman mau lagu daerah, bahasa kalau saya sih buat yang Oh, di ada daerah, bahasa yang masih di daerah. daerah karena kebetulan Aduh. saya di Kalau Medan, orang Jawa gimana? saya ya buat versi di Batak, bahasa Jawa, bahasa Karo, bahasa Nias. Wah, Kemudian karena saya jalan ke Aceh Suhu, jadi nanti lagi on the way yes. buat bahasa Aceh, bahasa Padang, Oh. nah, juga bahasa Gayo. kalau Contohnya, bahasa bahasa Padang bagaimana? Bahasa Padang bagaimana? tak pandai Suhu, ini lagi minta teman-teman Tak yang orang pandai. Padang nih. Tak pandai ya. Kan cuma Tak minta pandai, tak maaf. pandai, Suhu. Maafkan lo. Judul Jadi lagunya nanti Judul lagu yang di YouTube 4 kata dinyanyikan yang oleh Lausa terlupakan. Erina Wongso. Ya, 4 apa? 4 kata yang terlupakan. Oh ya, 4 kata yang terlupakan di YouTube ya, Erina Wongso. Iya. Yes. Oke. Iya. Ya, lanjut Ya. Lause tentang kehidupan. Ya, nah jadi kalau cerita hidup, makanya nafas ini juga kita harus syukuri ya, karena kenapa? Kadang kita saking sibuknya kita lupa akan kita bernafas itu seberapa banyak. Selain bernafas, juga kita lupa mengatur kehidupan kita, membagi energi positif kita dengan apa? Dengan raut wajah kita. Maka kita lihat Suhu nih, ya benar Suhu, ya. Kita lihat wajah Suhu yang selalu smile gitu kan Suhu. Ini. Nah, ini juga 4 satu kata yang terlupakan. benar. Nah, itu dia yang di YouTube. Yes. Ya. Nah, jadi dengan 4 kata ini, maka kita mulai satu yang akhirnya nanti kita akan latihan bisa dapat yang namanya ketenangan hati. Nah, disitulah dapatnya yang namanya menerima sesuatu yang nggak enak dulu, ditambah kita megang prinsip yang tadi, akhirnya kita sebar kasih kita. Jadi di situ kita sebar maafin ya, ternyata aku nggak memahami kamu gitu loh. Nah, kemudian juga kita menyebarkan apa? Ya, saya berterima kasih karena engkau adalah guru kesabaranku. Nah, kita, wih, berkat dia nih ngetes memberikan masalah hidup buat saya. Akhirnya kita mulai latih diri, kita mulai naik kelas. Ini sama halnya dengan seperti kita mau jadi pemain bulu tangkis nih Suhu, atau pemain badminton, atau pemain tenis meja. Nah, kita butuh siapa? Tentunya bukan cuma butuh persiapan, saya bajunya harus telannya begini, terus saya punya bat sendiri, saya punya bola sendiri, lah saya punya meja sendiri, atau saya punya lapangan sendiri. Nah, belum tentu kita bisa akan menjadi pemain hebat, pemain bulu tangkis yang hebat, pemain tenis yang hebat, belum tentu. Nah, maka kita butuh satu yang paling penting di dalam latihan tersebut, yaitu mungkin bahasa baiknya adalah teman, tapi bahasa yang lebih ini yaitu lawan. Nah, kita butuh lawan loh, butuh teman, yuk bantuin smash, bantuin ini, bantuin ini. Nah, barulah kita mulai perlahan meningkatkan yang namanya ketangguhan kita, ahlinya main kita, teknik-teknik bermain. Nah, sama dengan hidup kita. Jadi kalau ada yang memberikan masalah dalam hidupmu, ayo bersyukur. Kita berterima kasih. Teman latihan. Yes, kita latihan gitu kan, Suhu. Jadi begitu kita latihan. Saya ngomongnya itu sebagai sparring partner, iya. Orang yang nginiin kita, ngenyek kita, yang tidak membuat kita gimana, sparring partner, yes. Iya, sparring partner. Kalau saya selalu katakan guru kesabaran, Suhu. Guru kesabaran.
Iya, kayak kayak sekarang kan kita banyak orang nggak menyadari bahwasanya di dalam kehidupannya itu banyak sekali guru. Coba kalau kayak Jakarta kan suhu macet. Macet itu kan sebenarnya siapa? Ya, Guru kesabaran loh. Kalau kita nggak sabar, Medan pun sudah macet. sama Medan suhu. udah mulai macet Medan. Iya, Aku kemarin ke Medan macet parah. macet parah. Iya, iya. Suhu lupa Jakarta lebih telepon parah. saya. Suhu lupa Iya, telepon, nanti lupa. pinggir, 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 pinggir. Dia bilang. Ibu Erina Makanya mau saya bilang, lewat. mesti kayak suhu nih. Jadi salah satu syarat untuk menikmati kebahagiaan kayak suhu, senyum terus setiap hari. Walaupun ada masalah, tetap stay cool kan gitu ya suhu. Ya, Teguh. ya stay cool. Jadi sebelum masalah datang, ya kita memang harus memasang ya raut wajah yang memang stay cool, dalam arti jangan merencung baju ini panjang begini, terus ke pasar, terus tukang ikan bilang aku pinjem dong buat gantung ikan gitu. Artinya cemberut Buat loh. gantung ikan. Kan cemberut suhu. Nggak dimarahin gini gitu loh. Serem banget wajahnya tuh kan suhu. Jadi kalau kita yang selalu stay kan ini, maka kalau ke pasar aman suhu, nggak ada yang akan pinjam gantungan gitu. Gantungan Nah, ikan. jadi ya sebenarnya hidup cukup sederhana, tapi kita sebagai manusia lebih banyak mensulitkan diri sendiri atau merepotkan diri kita sendiri. Jadi Nah, masalah yang dibuat oleh diri sendiri. Masalahnya sih belum ada atau belum datang, tapi dipikirin kesannya kayak udah datang, udah kejadian, padahal masih belum datang gitu ya. Itu masalah yang dibuat oleh diri sendiri. Iya, betul. Betul. Jadi terakhir kita kayak orang kepo suhu. Setiap hari kepo. Mikir yang ini, kepo mikirin yang ini. Padahal kita lupa yang di depan mata ini apa yang terjadi. Dan kita juga lupa memproseskannya. Kita pikir dengan mikir duduk aja, bisa nyampe. Ternyata nggak nyampe. Nah, jadi makanya hiduplah, sederhanakan dari setiap langkah kita, setiap perbuatan kita. Yang paling gampang sederhananya itu, kenapa harus sederhanakan hidup? Mulailah dari makanan. Nah, kita makan sehari 3 kali. Kenapa kita repot mencari makanan yang sesuai selera hanya segini aja suhu? Tuh, lidah kan segini aja suhu kan, lebarnya. Kita repot cari makanan, aduh kayaknya nggak enak nih. Cuman hanya memanjakan yang sepanjang begini saja, yaitu di lidah, yaitu alat indera pengecap kita. Nah, kalau kita mulai dari sana, bisa sederhanakan, maka kita tidak akan menderita. Begitu bangun pagi, masa apa ya sarapannya, pening kepalanya. Nah, itu menderita. Kau tinggal di Medan. Nggak boleh ngomong gitu. Orang Medan semua itu untuk makan. Ya, hobo. Makanya mungkin orang Medan nggak ada yang wajahnya mirip suhu begini kan. Makan, hidup untuk makan. Iya, betul. Ya, jadi sederhanakanlah dari makanan, kemudian sederhanakan juga dari kita berpakaian, ya kan? Berpakaian itu ya jangan berdiri di depan lemari pakaian dia muter, mana baju, kayaknya aku nggak punya baju, padahal lemarinya udah 8 pintu, dia bilang nggak ada baju. Iya. Dalam hidup. Itu lemari apa kulkas? Kulkas nggak ada yang 8 pintu Zuh. Nggak ada lawan. Ya, jadi kadang Zuh, ya inilah kehidupan yang banyak tidak disadari ya. Jadi banyak orang tidak pernah sadar akan hal ini, sehingga selalu mencari, tidak pernah mencari sebab, tapi selalu melihat akibat yang terjadi. Ya, saya kok bisa begini gitu loh. Jadi selalu mencari akibat, tidak pernah introspeksi. Sebenarnya introspeksi itu adalah mencari sebab. Nah, itu kan bahasa keren, introspeksi diri. Mungkin semua dari kita
selalu mengatakan introspeksi diri. Kalau saya sih selalu mengatakan, ayo kita lihat dulu, cari dulu deh sampah di dalam diri kita. Kan lebih greget kalau ngomong sampah, karena kita ngelihat sampah aja takut gitu kan. Nah, coba kita lihat seberapa terjadi pembusukan di dalam diri gitu, Suhu. Ini orang Medan agak strength gitu ya bahasanya, Suhu. Nah, jadi biar menyatu dengan kehidupan kita. Karena kalau kita terlalu intelektual, untuk apa menjadi pengetahuan kita? Ya, introspeksi diri. Ya, semua orang tahu sih introspeksi diri, tapi pernahkah direnungkan, pernahkah dihikmati? Oh iya ya, sampahku udah banyak sekali nih. Kita ngambil contoh, Suhu. Cerita kalau tentang sampah. Kadang kita tidak sadar, kita selama ini sudah menjadi tong sampah. Tong sampah, ya. Begitu buka mata, woi, kemana kamu? Cepat bangun. Mungkin dengan anak nih kan, cepat bangun, kamu udah kusuruh, apa sibuk begini. Udah mulai masukkan sampah ke marahan. Udah berapa kata dia keluarkan. Nah, sampai dia begitu keluar, dia masukkan lagi. Ketemu orang, Suhu, satu waktu di jalan atau di kantor. Dia keluarkan satu kalimat, kamu ya mirip ini, gitu loh. Nah, dia mulai marah. Kalau mulai marah, apa yang terjadi dalam pikiran? Nah, kita mulai di sini bermain. Lu keluarin satu kalimat, gue keluarin 10 kalimat untukmu. Kita berpikir, gue hebat kan? Kamu marah saya satu kalimat, terus kita di sini kumpulkan 10 kalimat agar kita menang. Nah, apa yang terjadi? Nah, waktu kita mau keluarkan 10, kita lempar ke depan ke orang yang tadi memarahi kita, belum tentu 10 sampah atau 10 kalimat ini masuk ke hatinya. Mungkin pelatihan diri lawan kita yang berbicara tadi itu pelatihannya hebat, ya nggak ngaruh 10 kalimat. Tapi kita make sure apa? Kita make sure bahasanya dia tadi lempar satu kalimat, kita mulai panaskan, sampah masuk satu. Nah, terus kita di sini mikir 10 lagi kalimat, berarti kita koleksi 11 sampah. 100. Oh, 11. Iya. Jadi 11 kan? Dan belum tentu yang 10 tadi yang kepengen itu beranak bunga berbunga. Iya, musuh. Maka inilah yang sangat berbahaya, kita tidak tahu. Mungkin sama sampah, mau mandi aja nggak ada air, macet, tumpet, kita juga marah. Berarti lagi mandi juga peluk tong sampah. Lagi makan, begitu makan, rasanya nggak enak. Dia bilang enak, aku makannya begini. Juga dengan kekesalan, dengan kemarahan. Makanya coba kita bayangkan, tiap hari kita sampah. jadi iya, kita hidup di tempat sampah ya, naungin sampah, mengutin sampah, ngais-ngais sampah. Bener. So, kita sekarang bahasanya kan kita selalu pikir kotoran hati, kotoran batin, kotoran pikiran. Tapi kita nggak mikir kotoran itu dianggapnya barang-barang yang halus, yang kecil-kecil, ya kan? Padahal kotoran kalau menurut Lause tadi dikatakan, sampah itu udah besar banget, udah memenuhi pikiran, hati, dan segala macam. Nggak ada yang mau koleksi itu sampah. Iya, tapi kita ayo sekarang change lah. Kita udah ngerti kan, sadar. Aku rupanya banyak kali sampahnya. Nah, maka kita sekarang mau nuker ke yang namanya tong berlian. Jadi kalau orang lagi marah, kita kutip berliannya. Dia kenapa marahin aku? Ini guru kesabaranku. Ini lagi mau latihan naik kelas nih. Mau jadi pemain hebat dalam kehidupan. Kita ambil. Terus dimarahin lagi orang kedua. Dia juga guru kesabaranku nih. Aku mau naik kelas. Mau terima kasih sama dia nih. Terus kita kutip. Nah, kita malah mengambil berliannya orang lain. Kita latihan. Akhirnya pertama kita dapat kesabaran. Kemudian kita dapat namanya respect, kita belajar respect orang. Berarti saya nih sekarang dengan vibrasi kebaikan ngundang-undang para pembicara, saya sedang memunguti berlian. Tahu sih. Makanya saya pinjam berliannya suhu juga kan, saya pinjam berliannya suhu. Nih saya kasih.
Iya, ya. Nah, Memang betul itu, sih. iya, Kita kadang-kadang sudah merasa, wah kita udah tahu semuanya gitu ya. Tapi begitu kita kayak gini, acara gini, ternyata kita nggak banyak hal yang kita tidak tahu. Sehingga kita ini sebenarnya benar, saling mengisi dan saling belajar. Dan itu tidak ada habisnya. benar Suhu. Betul. Benar-benar. Jadi kita banyak dari ini, maka kenapa kalau kita tidak mau mengubah menjadi tong berlian, maka kita akan baunya itu semua akan ada di dalam diri. Itulah kekotoran batin kita. Nah, begitu kita Ya. men-change, kita ubah menjadi tong berlian, kita banyak sekali kilauan. Nah, dan kita malah orang yang pertama mendapat cahaya sinar kilauan berlian. Dah gitu baru kita share ke orang, kita cahayakan ke orang lain. Maka mari kita belajar, beri dulu cahaya di dalam diri kita, terang dulu kita, maka kita akan bisa membawa banyak orang, menerangi jalan terang orang banyak. Jadi jangan cuma sekedar boleh dibilang ilmu pengetahuan. Nah, inilah yang memberatkan. Makanya dari kita bisa menukarkan tong sampah ke tong berlian, paling tidak minimalkan yang namanya penyakit iri hati. You know? Nah, penyakit iri hati kita inilah, ya, iri hati ini kan selalu dibuat-buat dan kita nggak sadar kalau hampir 24 jam kita iri hati. Contohnya, makan aja kan Suhu, begitu buka nasi bungkus, ih, punyamu nasinya kok lebih banyak, sop kuahnya kok lebih banyak, aku dikit minta dong, gitu loh kan. Punyamu punya sambal, aku mau dong. Ya gara-gara sambal, aku juga doyan sambal, jangan kamu ambil. Nah, iri kecil-kecilan loh. Nah, jadi akibat iri kecil-kecilan, maka mulailah naik iri yang agak besar gitu. Besar. Nah, inilah penyakit yang paling parah. Iri yang besar mungkin, dia beli baju baru, dia beli mobil baru, aku mau deh gitu kan. Terus lihat lagi makin besar, wih dia punya rumah baru, wih mau dong gitu loh. Nah, akhirnya lama-lama apa? Tersandung, ih dia punya istri baru, aku mau dong. Gak. Boleh tuh ya. Nah, itulah katanya yang biar seger. Jadi kan iri ini mengerikan sekali. Seperti kalau kita boleh gambarkan seperti monster begitu. Tapi pernahkah kita sadar kalau di dalam diri kita, kita setiap harinya harus belajar mengikis yang namanya keirian hati kita. Jadi dengan cara yaitu kita mengubah sampah menjadi berlian. Nah, maka di saat mengubah keberlian caranya itu, nah selalu bersyukur sama dia. Dia guru kesabaranku. Terima kasih. Maka masih jitu 4 kata Suhu. 4 kata yang kita lupakan. Thank you, Sheshe nih. Nih, ini tadi ngomongin nasi Padang, orang Padang muncul ini Ibu Yati. Ya, Ibu Yati muncul di tengah-tengah kita. Ngomong Padang. Ngomong nasi Padang muncul Ibu Yati. Ya. Oh ya, kita punya waktu 15 menit lagi. Langsung nyampe ke Padang. Nah, di 15 menit terakhir nih, gimana Bu tentang kehidupan? Tadi kan udah tentang bagaimana kita memulai, bagaimana kita melangkah, dan terus pede, terus jangan pedulikan orang lain, dan terakhir ini kita mengembangkan diri kita supaya mengoleksi berlian daripada kita terus mengoleksi sampah. Nah, ini yang tentang kehidupannya Ibu keluar masuk belakangan ini memberikan motivasi dan memberikan kekuatan di lembaga pemasyarakatan. Nah, ini ada cerita kisah-kisah yang menyentuh. Dalam 15 menit ke depan kita bisa sharing di sini bagaimana orang yang sudah terlanjur masuk di dalam pembinaan, lalu kemudian dia bisa tersadarkan, tercerahkan, bahkan dia sampai menyesali, dan setelah keluarnya dia benar-benar bertobat. Ada cerita yang seperti itu, Ibu. Silakan. Iya. Jadi terima kasih Suhu. Memang saya keliling penjara. Jadi, terkenal penjara, keluar masuk rumahnya ya di situ aja, kecuali malam baru pulang ke rumah gitu ya. Nah, jadi sebenarnya cukup bahagia Suhu bisa diberi kesempatan untuk bisa melihat mereka yang benar-benar sudah mengalami keterpurukan. Namun sebelum saya bercerita, sama-sama kita ingatkan bahwasanya mari kita sebagai manusia jangan sampai di titik terpuruk
barulah kita mulai sadar. Tapi sediakan Yes, payung, right. belum hujan, ya. Nah, di sana Yes, suhu betul. mereka banyak sekali yang tidak pernah memahami yang namanya kehidupan. Kehidupan yang mereka jalani itu ya hanya sekedar makan, minum, tidur, dan punya uang. Nah, hanya itu saja yang selalu menjadi dominasi. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang lebih, tidak ada yang spesial di dalam hidupnya. Nah, dari setiap kali saya ke lapas, ke penjara, nah mereka selalu melihat dan mereka selalu mendapatkan yang namanya, oh rupanya hidup aja kita harus tahu melalui tahap apa. Seperti tadi saya katakan bahwasanya pagi saja begitu celing buka mata sudah harus ada sesuatu yang kita lakukan. Yaitu tadi mungkin doa dengan supaya kita tidak tergesa-gesa. Nah itu satu kehidupan. Dan ternyata mereka masih terus melakukan sampai waktu mau mengakhiri hidup. Nah, ini bukan mengakhiri hidup tanda kutip ya, tapi di saat kita mau istirahat malam, nah mereka juga mendengar bahwasanya saya juga menganjurkan bahwasanya ayo supaya lebih bersyukur. Nah, malam mau tidur, nah berbaring dan disitulah berdoa. Boleh sesuai dengan agama masing-masing, boleh dengan yang lebih universal, ya paling cuman say thank you Tuhan, bahwasanya aku diberi kesempatan hidup sampai malam ini. Dan saya sekarang mau tidur, ternyata masih bernafas. Dan saya berterima kasih atas apa yang sudah diberikan dalam satu hari ini. Dan Tuhan, aku mohon maaf. Karena dalam satu hari ini, saya telah banyak melakukan kesalahan, baik itu yang sudah terlihat, bisa terlihat atau tidak terlihat, belum saya lakukan tapi sudah diucapkan, atau bahkan di pikiran yang tidak dilihat oleh orang banyak. Saya memohon maaf. Dan saya kalau diberi kesempatan, besok untuk bangun pagi dan boleh lagi hidup, saya bertekad. Saya akan menjadi orang yang lebih bermanfaat. Lebih baik. Ya, lebih baik. Nah, ini mindset dulu semua dimasukin doa-doa dan mengubah mindset kita. Betul. Benar, benar. Jadi di lapas itu seperti itu suhu. Bertubi-tubi kita lakukan dan kita selalu cross check apa yang mereka lakukan dan kita juga memberi pelatihan kepada mereka sehingga kita kembalikan setelah pikirannya mulai tenang, kita kembalikan ke jalur manusia. Ya, kita mulai dari mana jalur manusia? Ke kedua orang tuanya. Jadi kita gandeng lagi mereka ke orang tua. Membangkitkan kembali, yaitu menggali yang namanya kebaikan hatinya. Karena selama ini suhu mereka tidak pernah menggali kebaikan. Yang tergali itu adalah sesuatu yang negatif gitu loh. Nah, jadi kita ke sana selalu menggali kebaikannya. Kebaikannya itu mulai dari orang tua mereka. Orang tua kan selalu memberikan kebaikan-kebaikan, ya paling enggak kan melahirkan kamu deh gitu loh. Nah, disitulah mereka kita bawa. Nah, itulah kita touching ke hati mereka. Nah, setelah mereka kembali ke orang tua mereka, bahkan mereka bisa minta suhu, yaitu request untuk sungkeman. Mereka berbakti kepada orang tuanya. Nah, di saat itu ketenangan hati mereka sudah mulai ada. Nah, barulah masuk yang namanya bagaimana kalau yang sudah berkeluarga, kita ajarkan bagaimana menjadi seorang suami yang benar, juga mengajarkan mereka menjadi menuntun istrinya menjadi istri yang berbudi luhur. Nah, itu kita berikan trik kepada mereka. Jadi komunikasi mereka dengan suami, dengan istri, itu akan lebih tenang juga. Nah, di titik itu kita tenangkan, kemudian kita gali lagi, yaitu hubungan atasan dan bawahan waktu mereka di lapas, ya kan, dengan pegawai, dengan bawahan, ya. Nah, dengan sesama napi, ada yang lebih senior, ada yang lebih junior. Nah, mereka bagaimana berkomunikasi? Kita juga menggali hal seperti itu. Kemudian yang ketiga, yang keempat, kita ajarkan mereka ke hubungan saudara. Jadi, bagaimana sikap mereka terhadap saudara. Nah, terakhir baru hubungan pertemanannya. Nah, jadi banyak dari mereka. Jadi ini semuanya faktor-faktor itu jadi melekatkan mereka, jadi menjadi lebih kuat. Ya. Lebih kuat dan mereka on track suhu. Jadi tidak tidak lompat dari tracknya kehidupan. Nah, maka begitu mereka on track,
semuanya Ya. berubah, mulai dari tutur kata. Maafnya suhu, biasanya kalau di lapas yang namanya kebun binatang itu banyak sekali di Wah, sana. ya. Ya. Mereka Betul. salah masukkan. Seharusnya mereka ada Ya. di kebun mana gitu kan, di kebun binatang. Sekarang kok malahan ada di kebunnya, berada di mulut. Nah, setelah mereka memahami, sampai sekarang mudah-mudahan suhu untuk cakap ngomong seperti itu ya sudah tidak ada lagi, bahkan ya Kurang. sekitar 10% mereka seperti itu. Bahkan mereka yang narkoba juga suhu, pecandu narkoba ya juga kita tenangkan. Saya juga masukkan penenangan diri. Penenangan diri sangat butuh. Mungkin kalau di setiap agama itu mungkin ada yang namanya, kalau kita kan meditasi ya suhu, terus nianfo juga sama. Nah, mereka juga Zikir. kita ajarkan zikir, betul. Terus kalau yang kita saat teduh. Nah, saat teduh. jadi kita membimbing mereka juga dari secara universal. Jadi kita ngajarin mereka penenangan diri melalui meditasi jalan, meditasi duduk, meditasi berdiri, dan meditasi berbaring. Nah, dengan 4 kata. Nah, jadi itu universal. Ya, dengan 4 kata tadi. Jadi sambil meditasi mereka terus membersihkan batin mereka. Nah, begitu batin mereka sudah mulai bersih, paling enggak mulai tenang, tidak ada muncul yang negatif. Nah, maka di saat itu, di saat kita memberi pembelajaran itu sangat mereka terima sangat cepat. Mudah. Dan ya, gampang. Akhirnya apa yang terjadi? Keluarga juga bahagia. Waktu istri datang mengunjung, yang namanya perselisihan itu ya sudah tidak ada. Bahkan sekarang beberapa yang sudah banyak yang sudah bebas, ya keluar. Mereka masih calling, kita masih kontakan, langsung gimana, terus sama istrinya, sama anaknya. Nah, di saat kita melihat keluarga semakin bersatu, ya hati kita semakin tenang. Berarti next generation akan semakin punya harapan baru. Nah, itu dia. Luar biasa. Inilah jasa vibrasi kebaikan yang terus dilakukan oleh Lause. Dari dulu saya masih kurus sampai sekarang saya gemuk. Ya, Lause tetap konsisten pada jalannya, konsisten pada caranya. Bahkan sekarang udah luar biasa mengembang lagi karena tiap hari bikin mie, bakmi yang kayaknya haute banget. Antar saya transfer ya suhu. Saya transfer mie-nya gitu, baunya. Oh, terus satu suhu. Saya mau doa restu dari suhu yang nun jauh juga teman-teman yang semua bergabung. Hari ini bulan 6 yang lalu kita diberikan oleh seorang malaikat, yaitu tanah 2 hektar suhu. Wah, dekat situ, jauh. Ya, dekat masih di Kota Medan. Ya, di Pancing, di Percut. Di Percut suhu, dekat Semara agak di dekat Semara. Tapi agak jauh, sekitar ya kalau nggak macet 30 menitan lah suhu. Terima kasih. Your dream came true. Ya, di situ kita akan bangun sekolah yang namanya Budi Pekerti Bhinneka Tunggal Ika, jadi universal nanti semua agama. Dan di situ kita akan bangun 6 rumah ibadah suhu yang ada di Indonesia. Kemudian di situ akan kita jadikan ikon Indonesia. Kita akan bangun 34 joglo Indonesia, budaya Indonesia ada di situ. Nah, mudah-mudahan Indonesia maju. Iya, terima kasih. Jadi dulu waktu datang pertama kali ke ruko yang masih imut-imut, minta restunya, saya doain terus. Waktu ketemu lagi kemarin bikin pabaja, tiap hari didoain sama semua peserta pabaja. Sekarang ketemu lagi di live sudah punya tanah 2 hektar. Iya, jadi inilah itu semua berkat suhu, berkat semua. Berkat semua, yes. Ya, berkat semua memberi energi yang positif ya. Maksudnya sama-sama yakin bahwasanya bisa loh manusia ini berubah sesuai rule di moralnya, di pikirannya, itu sesuai dengan wisdom. Jadi selalu menaikkan yang namanya kebijaksanaan.
Ya karena energi itulah suhu, jadi banyak dukungan sehingga kenapa lahir mie suhu? Karena kita mau membangun di tanah. Panjang, lama. Iya, Changso. Changso. Karena selain Changso suhu, di sana kita mesti tetap konsisten dengan pelayanan yang gratis suhu. Jadi mereka juga bertanya, segede begitu masih mau gratis. Saya bilang, ya yang di atas Tuhan akan bekerja untuk kita, Tuhan tidak akan tidur untuk kita semua, asal tulisan hati yang harus kita lakukan. Itu dia. Ini saksi nyata ya teman-teman, saudara-saudara, seorang Ibu Erina yang punya cita-cita demi Indonesia, membangun bangsa dan mengubah budi pekerti. Dia konsisten dan selalu konsisten, dan ini sosok yang saya puji ya dalam hati saya, dan dijadikan panutan juga karena beliau tetap konsisten mengubah persepsi, tidak ada yang tidak akan sia-sia, dan sekarang semua terwujud. Ya luar biasa. Nanti kita akan sambung lagi dengan pelajaran-pelajaran selanjutnya, dan beliau juga sudah punya program sendiri di YouTube di mengingat PSBB, bisa langsung saksikan di YouTube-nya beliau, Erina Wongso. Dan yang luar biasa adalah lagunya. Anda boleh download tadi lagu 4 kata yang tidak dilupakan, ya, yang tidak terlupa ya. Yang sudah dilupa ya. Apa? 4 kata yang terlupakan. Terlupakan. Karena saya nggak pernah melupakan orang. 4 kata yang terlupakan. Nah, itu tolong di-download dan didengarkan. Itu akan mengubah suasana hati kita, memberikan semangat dalam kehidupan, dan it's working banget ketika kita ingin melepaskan semua beban-beban dalam diri kita. Ya, saya sudah siap retret, puterin lagunya Lause. Yang bahasa Mandarin, bahasa Inggris, bahasa Prancis, belum ada Prancis. Nunggu suhu kalau yang bahasa Prancis. Indonesia. Ya. Dan itu benar-benar touching banget ya. Untuk penutup, kita bisa dengerin langsung lagunya beliau. Yuhu. Ya, kita putar on the track. Ada gerakannya. Ya, demikianlah akhir acara kita. Semoga semua berbahagia. Hei Puci, Cinian Leawo. Terima kasih buat semua. Sampai jumpa semuanya. Terima kasih. Semoga bermanfaat ya. 谢谢，再见。再见，阿弥陀佛。